1491 hadiah, 19. Gu Qingqing terkejut, ia segera berlari ke jendela dan melihat keluar. Tapi di luar sana gelap gulita, mana bisa melihat. Ia lalu menoleh dan bertanya, kamu beneran membuangnya? Iya, tentu saja, kamu bukannya tidak mau. Leng Xicheng bersandar di dinding seraya memiringkan kepalanya, tampak tidak peduli. Gu Qingqing pun lemas, ia mengatakan, kenapa kamu begini? Kalaupun aku tidak mau, kamu juga tidak harus membuangnya, kan? Apa kamu melemparnya jauh? Masih di halaman atau lebih jauh? Apa besok pagi pembantu masih bisa menemukannya? Sebenarnya Gu Qingqing ingin bertanya, apa jam tangan itu akan rusak karena dibuang dari lantai 2? Tidak baik juga kalau merusak jam tangan yang baru dibeli, kan? Namun Leng Xicheng tetap tersenyum, barang itu aku beli dengan uangku sendiri, aku mau buang ya buang. Kamu bukannya tidak mau. Barang itu juga tidak memakai uangmu kok, kenapa kamu yang sakit hati? Kali ini Gu Qingqing benar-benar panik, walaupun aku tidak mau, kamu juga bisa menyumbangkannya ke yayasan orang tidak mampu dan sekolah, kenapa harus membuangnya? Bahkan sampai menyebutkan tentang yayasan orang tidak mampu dan sekolah. Leng Xicheng hampir tidak melanjutkan aktingnya, ia berusaha menahan tawanya, dan dengan serius mengatakan, aku kalau mau menyumbang ke yayasan atau sekolah, aku harus menyumbang atas namamu, atau dengan namaku. Atau, dengan nama kita berdua. Buat apa membahas ini sekarang? Barang itu pasti sangat mahal, kan? Kamu malah membuangnya begitu saja. Gu Qingqing melihat keluar jendela dengan rasa sakit hati. Lalu ia menarik kembali tatapannya dan mengatakan, sudahlah, besok pagi biarkan pembantu itu mencarinya, apakah barang itu masih bisa ditemukan atau tidak. Di sini masih kawasan villa, orang yang tinggal di sini tidak banyak, seharusnya tidak akan dipungut orang lain. Pada saat Gu Qingqing masih menggumam, Leng Xicheng malah tertawa. Ia langsung memasukkan sebuah kotak ke dalam telapak tangan Gu Qingqing, mau menyumbang, memberikan kepada orang lain, atau membuangnya, kamu yang memutuskannya. Gu Qingqing tertegun, tapi tadi, kamu bukannya sudah membuangnya. Aku tadi mendengar ada suara barang jatuh. Aku memang sudah membuang kok. Leng Xicheng menganggukkan kepalanya dengan serius, tapi yang aku buang itu kotaknya. Aku, kalau bisa, Gu Qingqing benar-benar ingin membuang kotak di tangannya ini. Dasar orang ini, kenapa usil sekali? Kamu tidak mau melihat, apa yang sudah aku belikan untukmu. Leng Xicheng melihat pipi Gu Qingqing yang mengembung karena marah, ia pun tak bisa menahan senyumnya. Kini interaksi mereka berdua malah terasa seperti beberapa tahun lalu, saat masih mahasiswa. Walaupun waktu itu Leng Xicheng dan Gu Qingqing tidak bisa dikatakan sangat dekat, namun masih sedikit familiar terhadap satu sama lain. Terkadang mereka juga memiliki momen ceria dan bercanda seperti sekarang ini. Aku tidak mau melihatnya. Kamu simpan sendiri saja. Gu Qingqing mengembalikan lagi kotak itu ke tangan Leng Xicheng, yang kemudian maju 2 langkah. Ia memeluk Gu Qingqing dari belakang dan bertanya, beneran tidak mau? Gu Qingqing masih tidak ingin menyerah, namun Leng Xicheng sudah mengatakan, tutup matamu. Siapa yang mau tutup mata? Walaupun Gu Qingqing berkata demikian, namun ia tetap menutup matanya dengan patuh. Tidak lama kemudian, ia mendengar suara, klik, sepertinya suara kotak yang terbuka. Kemudian sebuah barang yang dingin, bertekstur logam pun mengunci pergelangan tangannya. Hanya saja, barang ini sepertinya sedikit ringan. Apakah jam tangan yang dibuat Vacheron Konstantin sekarang begitu ringan? Coba buka matamu, suka tidak? Gu Qingqing membuka matanya, dan ia pun tertegun. Barang yang mengunci pergelangan tangannya bukanlah jam tangan yang ia lihat tadi sore, melainkan adalah gelang logam bertepi lebar. 1492 hadiah, 20. Lalu, jam tangan yang sengaja dibeli Leng Xicheng tadi kemana? Ini, Gu Qingqing melihat ke sana-sini. Barang ini memang gelang, bukan jam tangan, ia pun merasa aneh, kenapa malah ini? Dan tidak hanya itu, gelang ini juga sudah tampak tua, di atasnya juga tidak bertatahkan batu permata yang berharga, membuatnya sedikit heran. Gelang ini juga sangat kecil, kalau bukan karena ia sangat kurus, gelang ini bahkan tidak muat di pergelangan tangannya. Tidak suka, Leng Xicheng mengetahui bahwa kalung dan cincin yang ia berikan pada Gu Qingqing hampir tidak pernah dipakai. Jadi kali ini ia memberikan gelang, dan gelang ini memiliki makna yang spesial. Gelang ini adalah pemberian neneknya waktu kecil.
Leng Xicheng memiliki penyakit albinisme sejak kecil, dan terkadang obat yang dikonsumsinya kurang lebih akan menimbulkan berbagai reaksi. Jika tubuh seseorang mengandung racun dan banyak berkeringat, lalu orang itu memakai barang perak di tubuhnya, maka tubuhnya akan mudah berubah menjadi hitam. Faktanya, Leng Xicheng pernah menjadi hitam ketika minum obat, dan ternyata kandungan belerang dari obat itu sedikit lebih tinggi dari standar. Gelang ini terbuat dari besi, bukan barang yang berharga, kamu bisa memakainya setiap hari. Leng Xicheng berkata sambil memakaikan gelang itu dengan baik di pergelangan tangan Gu Qingqing. Kamu kan tidak terbiasa memakai kalung dan cincin, aku bisa menoleransinya, tapi jangan melepaskan gelang ini. Apanya yang tidak terbiasa, memangnya kamu juga memakainya? Untuk apa kalau hanya Gu Qingqing yang memakai cincin kawin? Leng Xicheng sendiri juga tidak memakainya. Leng Xicheng melihat Gu Qingqing, membalas. Ia pun merasa tertarik, kamu peduli tanganku memakai cincin atau tidak? Wanita mana yang tidak mempedulikan hal itu? Gu Qingqing menganggukkan kepalanya dengan kuat. Iya, kalau kamu memakainya, wanita-wanita di sampingmu tidak akan mendekatimu lagi. Kamu cemburu. Leng Xicheng jelas-jelas mengetahui makna dari ucapan Gu Qingqing, apalagi tadi wanita ini juga marah saat ia akan memberikan gelang pada orang lain. Cemburu adalah hal yang baik. Leng Xicheng berharap, kedepannya Gu Qingqing bisa melihatnya, dan memasuki hatinya. Gu Qingqing mana mungkin mengaku, ia berkata dengan tenang, tidak, aku hanya berharap kamu bisa, Adi. Kalau mau aku memakai cincin, kamu juga harus memakainya. Baiklah, Gu Qingqing tidak menyangka, ternyata Leng Xicheng langsung setuju. Gu Qingqing pun tertegun dalam sekejap sampai tidak bisa berkata-kata. Buat apa melihatku, sekarang sudah larut malam, kamu tidak mau tidur. Besok aku masih harus bangun jam 6 pagi. Leng Xicheng menguap, jelas-jelas sudah capek. Dan pada saat ini, jam yang di rumah pun berdentang 2 kali, memperingatkan Gu Qingqing dan Leng Xicheng bahwa sekarang sudah jam 2 subuh. Gu Qingqing melihat Leng Xicheng yang kecapean, ia pun berhenti ribut, dan menganggukkan kepalanya, Begitu Leng Xicheng dan Gu Qingqing masuk ke dalam selimut, Leng Xicheng pun memeluknya sambil menutup mata. Tidak sampai 1 menit, napas Leng Xicheng pun menjadi tenang dan beraturan. Gu Qingqing menoleh dan melihatnya sedang mengerutkan keningnya, bibirnya yang tipis sedang menyipit, jelas-jelas sudah sangat ngantuk. Ia ingin merapikan selimut Leng Xicheng. Leng Xicheng yang belum tertidur pulas pun terlihat mengerutkan keningnya, mengira Gu Qingqing ingin mengganti posisi tidur, ia pun menguatkan pelukannya dan menggumam, tidurlah. Gu Qingqing merapikan selimut Leng Xicheng, kemudian mereka pun tertidur dengan posisi saling berpelukan. Sebenarnya Gu Qingqing masih memiliki satu pertanyaan kecil, seperti, jam tangan itu, pada akhirnya Leng Xicheng memberikannya pada siapa. Namun sebelum berhasil menanyakan hal kecil ini, keesokan harinya sudah adalah masalah yang sangat besar. Alamat rumah Gu Qingshan telah dipublikasikan. Dan masalahnya, para wartawan langsung bergegas ke rumah keluarga Gu dan mengepung Gu Qingshan yang keluar rumah. 1493 hadiah, 21. Gu Qingqing selesai rapat di perusahaan, dan mau ke Huang Ting Entertainment. Namun begitu ia masuk ke dalam mobil, ia pun mendapatkan panggilan telepon dari ibunya. Di samping Gu Qingqing masih ada Lin Zui yang juga mau ke Huang Ting Entertainment. Ketika ponselnya berdering, ia mengira Wei Mei menelepon untuk mengeluh lagi, jadi ia menolak panggilan pertama ini. Gu Qingqing duduk di samping Lin Zui, mereka sama-sama duduk di belakang, dengan jarak setengah lengan tangan. Setelah menolak panggilan telepon Wei Mei, Gu Qingqing pun membuka proposalnya dan melanjutkan pembahasannya dengan Lin Zui. Namun tidak lama kemudian, ponselnya berdering lagi, ia mengambil ponselnya dan melihat kalau yang meneleponnya masih Wei Mei. Gu Qingqing benar-benar sudah mulai muak. Sejak ia memberitahu Wei Mei bahwa ia tidak akan memedulikan masalah keluarga Gu lagi, wanita itu hampir setiap hari menelponnya beberapa kali. Awalnya ia masih mengangkatnya, namun Wei Mei terus menyebutnya anak durhaka, atau meminta uang lebih padanya. Kalau Gu Qingqing tidak menjawab panggilan tersebut, Wei Mei akan menelpon ke Villa Xishan. Namun Wei Mei bisa dikatakan masih waras, mengerti bahwa ia tidak boleh menelpon Leng Xicheng. Kalau Wei Mei bukan ibunya, Gu Qingqing pasti sudah memblokirnya. Setelah Gu Qingqing menolak lagi panggilan Wei Mei, ia pun tidak tahan untuk mengerutkan kening. Telepon yang terus-menerus ini benar-benar membuatnya tidak tahan lagi.
Lin Zui melihat Gu Qingqing sambil tersenyum, telepon dari ibumu. Maaf, tadi aku tidak sengaja melihat nama di layar ponselmu. Ya, seharusnya tidak ada urusan penting. Gu Qingqing menjawab dengan santai, lalu membuka halaman berikutnya seraya mengatakan, maaf, ayo kita lanjutkan, tadi sampai mana? Lin Zui berkata dengan lembut, kalau ada urusan, sebaiknya kamu terima dulu teleponnya. Bagaimanapun juga itu telepon dari ibumu, mungkin rumah ada urusan penting. Urusan penting apa? Gu Qingqing sendiri sudah tidak sabar, namun ia tetap tertegun sejenak. Ia melihat ke ponselnya lalu mengatakan, kalau dia menelponku lagi, aku. Lin Zui tersenyum, sebenarnya, terkadang hubungan antara ibu dan anak tidak perlu setegang itu. Sebelumnya ibumu pernah datang ke perusahaan, aku rasa dia orang yang lumayan pengertian, yang sangat bisa menjaga orang. Mungkin orang tua akan pilih kasih di antara kedua anaknya, tapi itu masih bisa dibilang wajar. Mau seberapa dendam, kalian tetap saudara, kan? Anak ingin melayani orang tua, tapi kadang orang tuanya pergi duluan sebelum hari itu tiba. Dan aku sudah mengalaminya, seharusnya tidak ada masalah yang lebih menyedihkan daripada hal ini, kan? Gu Qingqing masih ingin membantah kata-kata Lin Zui, namun begitu teringat pengalaman keluarga Lin Zui yang jauh lebih menderita daripada dirinya, ia pun tidak bisa mengatakan apapun lagi. Ia lalu menganggukkan kepalanya, terima kasih Presiden Lin. Lin Zui tersenyum, saat ia masih mau mengatakan sesuatu, tiba-tiba ia melihat tangan Gu Qingqing yang memakai sebuah cincin. Cincin itu dipakai di jari manis tangan kiri, sebuah cincin kawin sederhana. Lin Zui pun berkata, itu. Gu Qingqing melihat Lin Zui sedang melihat cincinnya, ia pun mengangkat tangan kirinya dan menyisir rambutnya yang agak berantakan. Saat tangan kirinya diangkat, cincin yang dipakai di jari manisnya pun kelihatan lebih jelas di mata Lin Zui. Oh, ini, aku rasa, sebaiknya dipakai saja. Senyuman Gu Qingqing tampak kalem dan damai, sudut bibirnya tampak tersenyum, jelas-jelas sangat bahagia. Kelopak mata Lin Zui berkedut, ia merasa seolah tersengat ketika melihat senyuman Gu Qingqing. Begitu ia menyesuaikan suasana hatinya, dan saat ia mau bertanya apakah Gu Qingqing sudah baikan dengan Leng Xicheng, telepon Gu Qingqing kembali berdering. Wu Waimei meneleponnya lagi. Kali ini Gu Qingqing mengangkat telepon tersebut. Wu Waimei di seberang ponselnya sangat berisik, Gu Qingqing, kamu mati atau bagaimana? Kakakmu sudah mau dimakan para wartawan. Cepat ke sini. 1494 hadiah, 22. Ada apa? Gu Qingqing bukannya sudah pernah memperingatkan Wu Waimei, bahwa beberapa hari ini sebaiknya di dalam rumah saja, dan biarkan pembantu rumah yang keluar rumah. Apanya yang ada apa? Wu Waimei sudah sangat panik, tadi pagi kakakmu bilang mau jalan-jalan keluar, tapi begitu dia keluar komplek, dia langsung dikepung. Sekarang semua wartawan ada di sana, mengepung kakakmu di dalam sebuah warung rokok. Sekarang dia mau keluar juga tidak bisa, meneleponmu juga tidak angkat. Katakan, sekarang kita harus bagaimana? Apa? Setelah Gu Qingqing mendengar kata-kata Wu Waimei, ia benar-benar merasa marah dan muak. Bukankah aku sudah bilang, kakak jangan keluar komplek? Kenapa dia sekarang bisa dikepung di luar komplek? Dasar kamu, beraninya memakiku. Kami bukan narapidana, kenapa harus terkurung di dalam rumah terus? Kalau masalah kakakmu melibatkan Leng Xicheng, maka yang pertama kena sial itu kamu. Kalau kamu sampai tidak peduli dengan masalah ini, aku akan langsung pergi ke grup Leng. Aku mau lihat, apa Leng Xicheng peduli atau tidak dengan nyawa kakak iparnya. Setelah mengatakan hal tersebut, Wu Waimei pun menutup panggilan tersebut dengan emosi. Gu Qingqing mendengar suara, tut, dari speaker ponselnya, ia pun langsung terbengong karena terlalu marah. Namun setelah terbengong, mau seberapa marah dirinya, ia juga tidak bisa menghindari masalah ini lagi. Yang dikatakan Wu Waimei itu benar, kalau sampai mencari Leng Xicheng ke grup Leng, itu akan jadi bahan lelucon. Presiden Lin, aku, Gu Qingqing belum sempat menyelesaikan kalimatnya, tapi Lin Zui sudah berkata duluan, putar mobilnya, alamat rumahmu di mana? Gu Qingqing terkejut, Presiden Lin, mobilnya cukup berhenti di depan saja. Aku akan pergi sendiri, kamu masih harus ke Huangting Entertainment, nanti masih ada rapat proposal dengan para direktur. Aku hanya pulang untuk melihat kondisinya sebentar, lalu kembali ke Huangting Entertainment, jangan sampai rapat proposal tertunda. Meskipun kedua perusahaan sudah menandatangani kontrak,
Namun ini adalah rapat laporan rincian proposal pertama yang akan diumumkan perusahaan Suyi kepada Direktur Huang Ting Entertainment. Kalau tidak cocok masih harus diubah. Rapat kali ini akan dihadiri para Direktur Huang Ting Entertainment, dan karena ada perubahan dalam grup Leng, mungkin beberapa direktur di sana juga akan ikut rapat. Sehingga hasil rapat ini harus sukses, jangan sampai gagal. Kalau Gu Qingqing dan Lin Zuyi tidak menghadiri rapat tersebut, beberapa direktur yang suka mencari masalah pasti akan mengambil kesempatan di depan Leng Xicheng. Para wartawan sudah menunggu di luar komplek rumahmu, mereka tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Lin Zuyi berkata dengan logika, mereka bahkan bisa tahu alamat rumahmu, juga tahu siapa kakakmu, mungkin saja mereka juga sudah tahu masalahmu. Kalau kamu pergi sekarang, itu artinya kamu membahayakan dirimu sendiri. Para wartawan itu mungkin sedang menunggumu masuk ke dalam perangkap. Dan kalaupun mereka tidak mengenalmu, lantas apa yang bisa kamu lakukan di sana? Tidak ada yang bisa membantumu, juga tidak ada yang bisa membubarkan wartawan-wartawan itu. Tidak ada gunanya kamu pergi sendirian. Lalu bagaimana? Tidak mungkin membiarkan Gu Qingshan menghadapi wartawan-wartawan itu terus, kan? Begini saja, daripada kamu, aku saja yang ke rumahmu. Di satu sisi, aku memiliki kemampuan memanggil orang untuk membantu mengurus hal itu. Di satu sisi lagi, salah satu dari kita harus menghadiri rapat, dan sebaiknya kamu yang ke sana, karena kamu lebih mengerti dengan proposal tersebut. Sekarang masih ada 2 jam sebelum rapat proposal dimulai, aku akan pergi mengurus masalah keluargamu dulu. Setelah selesai mengurusnya, aku perkirakan waktunya juga cukup. Lagi pula di rapat proposal ini hanya memerlukan tanda tanganku, dan 1 foto bersama saja, tidak akan mempengaruhi apapun. Jadi, sebaiknya aku yang pergi ke rumahmu. 1495 hadiah, 23. Mana boleh. Gu Qingqing mana mungkin membiarkan Lin Zuyi mengurus masalah keluarga Gu. Ia segera menggelengkan kepalanya. Namun apa yang dikatakan Lin Zuyi juga benar, kalau ia pergi sendirian, jangankan membantu, tidak mempersulit masalah sudah bagus. Atau begini saja, sekarang kita masih punya waktu, kita lihat dulu kondisi kakakmu. Kalau bisa menyelamatkannya dan mengamankan media tentu akan lebih bagus, tapi kalau tidak bisa, kita lihat lagi nanti. Aku benar-benar tidak bisa membiarkanmu pergi ke sana sendirian. Baik, kalau begitu maaf harus merepotkan Presiden Lin dulu. Gu Qingqing juga tidak ada waktu untuk sungkan dengan Lin Zuyi lagi. Walaupun ia kini merasa kesal dan sakit kepala, namun sebenarnya ia tetap mengkhawatirkan masalah rumah. Tidak usah bilang repot. Lin Zuyi tersenyum dengan lembut. Setelah mendapatkan alamat rumah keluarga Gu, ia menyuruh supir memutar balik, lalu menyuruh bawahannya, kalian, panggilkan 10 orang security, lalu bantu aku menghubungi perusahaan media, lihat siapa sebenarnya yang ada di luar rumah keluarga Gu, suruh mereka jangan main paksa. Terima kasih. Setelah Lin Zuyi selesai menelpon, Gu Qingqing pun mengucapkan terima kasih dengan tulus. Kamu tidak perlu sungkan. Aku menganggapmu sebagai temanku, kamu juga bawahanku yang terampil. Kenapa waktunya begitu pas, kebetulan di hari ini pula. Tangan Gu Qingqing masih memegang map dokumen, secara tidak sadar ia menggenggam erat map itu dan hampir membuatnya berkerut seperti kulit jeruk. Ah, memang kebetulan sekali ya. Tentu saja kebetulan, karena ini adalah waktu yang sengaja dipilih oleh Lin Zuyi, ia sudah mengatur semua rencana ini. Sejak hari Gu Qingshan dibebaskan dari pusat penahanan karena jaminan, Lin Zuyi sudah mengatur mobil yang akan mengikutinya. Karena ia sudah mengetahui wajah Gu Qingshan, sejak awal ia sudah membuat mobil dan kamera standby di area tertentu. Ia sejak awal sudah mendapatkan foto komplek yang ditempati Gu Qingshan, juga mendapatkan foto Leng Xicheng berhenti di jalan untuk mencari Gu Qingqing, bahkan mendapatkan wajah depan Gu Qingqing yang berkualitas tinggi. Lalu ia mulai berinteraksi dengan direktur grup Leng yang tidak menyukai Leng Xicheng sejak dulu, menyebarkan informasi, membiarkan para direktur grup Leng mencari masalah dengan Leng Xicheng. Kemudian ia berencana menyebarkan informasi sedikit demi sedikit, membiarkan masalah ini menjadi semakin besar. Jumlah wartawan yang dipanggil Lin Zuyi hari ini tidak kalah banyak dari wartawan yang berada di pusat penahanan kemarin, dan 10 security itu sudah pasti tidak cukup untuk menghalangi jumlah wartawan sebanyak itu. Nanti begitu Gu Qingqing tiba di sana, maka ia akan langsung terperangkap di sana. Kalau Leng Xicheng tidak datang untuk membantu, masih ada para direktur grup Leng yang akan cari masalah dengannya. Namun jika Leng Xicheng datang, maka dia,
Gu Qingqing, dan kedua pembuat masalah keluarga Gu, yaitu Wei Mei dan Gu Qingshan, akan kena masalah. Oh, pemandangan ini sungguh indah. Petik 2 titik 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 titik. Kamu mau? Bilang ke Kak Si Cheng dulu. Lin Zui mengaitkan sudut bibirnya, ia bertanya di waktu yang pas, bagaimanapun ini adalah urusan keluargamu. Aku yang orang-orang luar ini sepertinya kurang pantas untuk ikut campur. Gu Qingqing tertegun sejenak, kemudian menganggukkan kepalanya. Aku tanya dia sebentar. Kini Lin Zui sudah mengetahui masalah keluarga Gu Qingqing merasa dirinya tidak perlu menjaga rahasia di depannya. Ia menelpon Leng Xicheng, namun tidak diangkat. Sangat jarang Leng Xicheng tidak menerima teleponnya saat menelepon di ponsel pribadi pria itu, kecuali ia benar-benar sangat sibuk. Gu Qingqing berpikir sejenak, ia pun menelpon lagi ke sekretaris Cheng, kali ini teleponnya diangkat, Gu Qingqing pun bertanya, mana si Cheng? Presiden Leng dia, sekretaris Cheng belum sempat menjawab Gu Qingqing, dari dalam kantor Leng Xicheng sudah terdengar suara ribut. Di dalam sana ada beberapa direktur, dan tentu saja Leng Xicheng yang hanya mendengar di samping. Sementara yang bertengkar adalah beberapa direktur. Sekretaris Cheng menjawab dengan susah, Nyonya, Anda juga sudah mendengarnya, kan? Presiden Leng mungkin masih belum bisa keluar dalam waktu singkat. Aku ada urusan darurat, tolong berikan ponselnya padanya dulu. Gu Qingqing juga panik karena masalah ini harus segera diselesaikan. 1496 hadiah, 24. Baik, sekretaris Cheng meragu sejenak, akhirnya ia tetap membuka pintu ruang kantor Leng Xicheng dan masuk. Begitu masuk, Leng Xicheng pun mengangkat kepalanya dan melihat ke arahnya. Belum sempat mengatakan sesuatu, Direktur Fu yang di dalam sudah menyindir, "Iya, sekretaris Cheng datang, apakah ada solusi yang mau dikatakan?" Leng Xicheng mengerutkan keningnya, suaranya pun menjadi rendah, ia bertanya pada sekretaris Cheng, "Ada apa?" Sekretaris merasa tertekan pun berjalan ke samping Leng Xicheng, lalu berbisik, "Nyonya menelpon, sepertinya ada urusan penting." Qingqing, kerutan di kening Leng Xicheng semakin dalam. Untuk apa Qingqing menelpon sekarang? Jangan-jangan adalah masalah dengan rapat proposal nanti. Tidak hanya Leng Xicheng yang mengerutkan keningnya, bahkan Su Zipei yang ada di samping juga melirik sekretaris Cheng. Hari ini Su Zipei datang sebagai pemilik saham Huang Ting Entertainment, juga juru bicara Huang Ting Entertainment. Proyek iklan hari ini juga merupakan proyek yang akan ia fokuskan. Su Zipei mendengar nama Gu Qingqing, ia pun mengangkat alisnya, kemudian tersenyum, "Si Cheng, bagaimana kalau kamu mengurus masalah pribadimu dulu?" "Qingqing, biasanya dia jarang menelponmu, kan?" "Tidak usah." Leng Xicheng berpikir sejenak, lalu menyuruh sekretaris Cheng, "Li Yuyu ada di perusahaan, kan? Suruh dia hubungi Qingqing, biar dia yang membantunya. Nanti saat sudah selesai mengurus masalah di sini, aku akan segera menemuinya." "Baik." Sekretaris Cheng segera keluar dari ruangan, kemudian membalas panggilan telepon Gu Qingqing, "Nyonya, Presiden Leng bilang kalau ada masalah pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan, bisa mencari Li Yuyu. Dia akan membantumu. Presiden Leng bilang akan segera menemuimu kalau urusannya sudah selesai." "Baik, aku tahu, sudah tidak ada urusan lagi." Walaupun Gu Qingqing memiliki hubungan yang dekat dengan Li Yuyu, namun masalah ini adalah masalah keluarga. Lagi pula Li Yuyu juga tidak akan bisa membantu apapun. Mana mungkin Li Yuyu bisa menghadapi wartawan sebanyak itu sendirian. Dengan membentak mereka, "Nyonya, kalau ada masalah darurat, bilang saja padaku." Presiden Leng sekarang, benar-benar tidak bisa meninggalkan tempat. Gu Qingqing berpikir sejenak, lalu mengatakan, "Kalau bisa, suruh dia segera menelponku setelah urusannya beres. Masalahku ini benar-benar darurat, dan hanya dia yang bisa membantuku." Setelah menutup panggilan tersebut, hati Gu Qingqing sangat gelisah. Lin Zui yang duduk di sampingnya pun membujuk sambil tersenyum, "Kamu jangan khawatir, zaman sekarang semua sudah diatur oleh hukum, meskipun para wartawan itu sewenang-wenang, kita masih punya security. Yang penting kamu menundukkan kepalamu dan tetap diam, mereka tidak mungkin membuka mulutmu secara paksa, kan?" "Memang benar, tapi kakakku itu," Gu Qingqing menggelengkan kepalanya, ia masih tetap tidak bisa tenang. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Leng Xicheng bersusah payah, mempersilakan, beberapa direktur itu pergi istirahat, dan akhirnya mendapatkan waktu untuk bernapas. Su Zipei melihatnya menopang kepala dengan tangan,
jari tangannya mengurut pelipis karena capek. Ia lalu menertawakannya, jangan khawatir, aku pernah membaca rancangan proposal yang dibuat Qingqing. Jujur saja, kontennya bagus dan baru. Kalau mereka masih ingin mengkritik proposal iklan sebagus ini, berarti mereka memang sengaja mencari masalah. Begitu Leng Xicheng mendengar nama Gu Qingqing, ia pun mengerutkan keningnya. Sekarang masih jam 9 pagi, masih ada 1 jam sebelum rapat proposal. Ia melihat Su Zipei, awalnya ia mengira Su Zipei tidak akan datang ke rapat direktur hari ini karena kejadian semalam. Namun ternyata wanita itu tetap hadir, bahkan membantunya bicara saat ada beberapa direktur yang sengaja mencari masalah dengannya. Leng Xicheng berpikir sejenak, ia pun membuka laci mejanya dan mengeluarkan sebuah kotak. Ia lalu memberikannya pada Su Zipei, ini untukmu. 1497 hadiah, 25. Untukku. Su Zipei tampak terkejut, ini, hadiah. Leng Xicheng biasanya sangat jarang memberikan hadiah padanya, ia tidak menyangka hari ini bisa mendapatkan hadiah dari Leng Xicheng. Terima kasih atas bantuanmu semalam dan hari ini. Suara Leng Xicheng terdengar tenang. Hadiah ini untukku, kalau begitu aku buka sekarang ya. Su Zipei membuka kertas hadiah dan melihat di dalamnya adalah sebuah jam tangan wanita Vacheron Konstantin bertatahkan berlian merah. Ia tahu banyak mengenai barang fashion mewah, jadi bisa langsung tahu bahwa jam tangan ini adalah seri terbaru tahun ini. Jam tangan seri ini dibagi menjadi 2, seri berlian dan seri batu rubi. Yang seri berlian tentu saja lebih mahal, kira-kira 1 juta. Namun ia tidak peduli apakah jam tangan ini mahal atau tidak, ia hanya tahu bahwa jam tangan ini adalah produk yang diutamakan Vacheron Konstantin. Iklannya memiliki slogan, untuk yang tersayang. Jelas-jelas jam tangan ini diutamakan untuk pemakai wanita, dengan harapan bisa mendapatkan hati wanita itu. Di kalangan kelas atas, yang namanya memberikan tas, aksesoris, mobil atau rumah, semua itu bisa dikatakan sangat kuno. Lebih baik memberikan hadiah seperti jam tangan atau bros. Su Zipei tidak tahu apakah Leng Xicheng mengetahui slogan jam tangan tersebut, ia hanya mengetahui bahwa Leng Xicheng sangat jarang memberikan hadiah padanya. Dulu kamu hanya akan memberikan hadiah padaku saat aku ulang tahun, sangat jarang memberi hadiah di saat seperti ini. Su Zipei membuka hadiahnya dengan gembira, jarinya mengelus permukaan jam tangan yang licin, kedua matanya juga tampak berbinar. Aku juga pemilik saham Huangting Entertainment, aku tentu berharap perusahaan bisa berkembang dengan lebih baik dan stabil. Aku tidak mau ada yang merusak perkembangan perusahaan demi keuntungan diri sendiri. Walaupun Su Zipei berkata demikian, ia tetap mengeluarkan jam tangan dari kotaknya, dan dengan senang hati mengelus jam tangan itu terus-menerus. Lalu, soal masalah semalam, memang aku yang kurang pertimbangan, kedepannya tidak akan begitu lagi. Kata-kata Leng Xicheng yang dingin membuat gerakan Su Zipei tertegun. Tangannya yang memegang jam tangan berhenti di udara, tali jam tangan juga melayang di udara, ia tertegun sejenak, kemudian tersenyum, tentu. Meskipun semalam Su Zipei menolak permintaan, skandal, Leng Xicheng, namun hari ini ia mendapatkan sikap yang begitu dingin dari Leng Xicheng, ia pun tiba-tiba kepikiran, jam tangan ini mungkin adalah imbalan. Leng Xicheng hanya berterima kasih padanya yang sudah membantu pria itu semalam dan hari ini, dan berharap ia melupakan kejadian canggung semalam. Leng Xicheng mungkin sama sekali tidak memiliki pemikiran lain, ia hanya menginginkan sebuah hadiah bernilai jutaan, makanya memilih jam tangan tersebut. Su Zipei mengambil jam tangannya, jari tangannya mengelusnya pelan. Kalau, semalam aku benar-benar menyetujui permintaanmu, apakah kamu benar-benar akan menandatangani kontrak yang menguntungkan keluarga Su? Leng Xicheng mengerutkan keningnya, suaranya terdengar dingin, tidak akan lagi. Mengenai masalah semalam, Leng Xicheng mengakui dirinya sampai bertindak seperti itu hanya karena panik semata. Waktu itu ia hanya ingin cepat-cepat mengusir para direktur yang menyebalkan dan para wartawan di luar gedung perusahaan saja. Setelah menenangkan diri, ia juga merasa usulannya itu sungguh bodoh. Oh ya, Su Zipei menggenggam erat jam tangannya, lalu, kalau semalam aku menyetujuinya. Kerutan kening Leng Xicheng semakin dalam, aku tidak pernah mempertimbangkan masalah, kalau. Benarkah? Su Zipei menertawakan diri sendiri. Semalam ia masih mengeluh karena Leng Xicheng mau membuat skandal dengannya untuk mengalihkan perhatian wartawan dari masalah keluarga Gu. Namun sekarang, ia bahkan tidak memiliki kesempatan ini lagi.
Ia sendiri juga tidak tahu, apakah dirinya harus lega, atau harus lesu. Kemudian, tiba-tiba ada suara keributan dari luar ruangan, sepertinya Sekretaris Cheng sedang menghalangi seseorang. Samar-samar bisa terdengar Sekretaris Cheng mengatakan, "Mohon maaf, kamu tidak boleh masuk, Presiden Leng masih di dalam." 1498 hadiah, 26. Dari luar ruangan Leng Xicheng terdengar suara Su Zijin, "Kenapa tidak boleh masuk? Aku adalah pemegang saham keluarga Su, kakakku juga mau melihat konten iklan, aku sedang membantunya melihat konten itu." Sekretaris Cheng masih ingin menghalangi Su Zijin, namun Su Zijin langsung mendorongnya ke samping dan mengetuk pintu, "Kak Xicheng, Kak." Ketika Su Zijin masih ingin mengetuk untuk kedua kalinya, pintu sudah terbuka dari dalam. Leng Xicheng keluar dari ruangannya, wajahnya tampak dingin. Su Zijin pun segera mendekatinya, "Kak Xicheng, Kak." Su Zijin bergegas ke samping Su Zipei, melihat Su Zipei mengambil jam tangan, ia pun bertanya dengan kaget, "Wah, Kak, dari mana kamu mendapatkan jam tangan ini?" "Jam tangan ini produk terbatas, hanya ada 99 buah di seluruh dunia, aku mau mendapatkannya saja tidak bisa dapat." Su Zipei yang sedang membawa jam tangan merasa sedikit canggung, "Bukan aku yang beli." "Bukan kamu yang beli." Su Zijin terlihat kebingungan, "Sponsor. Aku ingat kamu tidak menandatangani kontrak iklan dengan Vacheron Konstantin. Jangan-jangan." Tatapan Su Zijin beralih ke kertas kado di belakang Su Zipei, "Jangan-jangan Kak Xicheng yang memberikannya padamu." "Wah, jam tangan ini sepertinya seri spesial yang dibuat setelah hari Valentine, dengan slogan, 'Untuk yang terkasih,' ya." "Itu." Su Zipei menggelengkan kepalanya, "Bukan apa-apa, ini adalah barang yang layak aku dapat." Su Zipei tidak ingin mengatakan kalau hadiah ini diberikan Leng Xicheng setelah mempertimbangkan harga, ia merasa itu sangat memalukan. "Maksudnya, jadi jam tangan ini hadiah dari Kak Xicheng." Su Zijin juga sangat senang, ketika ia masih ingin mengatakan sesuatu, Leng Xicheng langsung meliriknya, kemudian ke Sekretaris Cheng, ia mengatakan, "Ini kantor, bukan mall. Walaupun Huangting Entertainment tidak bisa dibandingkan dengan pusat grup Leng, tapi kedepannya jangan membiarkan orang yang menganggur seperti ini masuk dan membuat keributan lagi." "Aku," Su Zijin terdiam oleh kata-kata Leng Xicheng. Sedangkan Sekretaris Cheng malah tampak panik, "Presiden Leng, Nyonya." Sekretaris Cheng belum sempat melanjutkan kata-katanya, tapi Leng Xicheng sudah mendapatkan telepon duluan. Ia menundukkan kepalanya dan melihat, kali ini adalah telepon dari He Yumeng, mata-mata yang ia letakkan di perusahaan Su Yi untuk menjadi asisten Gu Qingqing. Selama beberapa bulan ini, He Yumeng selalu bertanggung jawab melaporkan gerak-gerik Gu Qingqing. Jika perlu, dia bahkan harus melindungi Gu Qingqing. Dan jika tidak ada urusan penting, He Yumeng tidak akan menelepon. Leng Xicheng mengerutkan keningnya, ia mengangkat tangannya menghentikan Sekretaris Cheng untuk bicara, kemudian mengangkat panggilan tersebut, "Kenapa?" "Presiden Leng, Nyonya tertimpa masalah." He Yumeng jarang-jarang seserius ini. Tadi He Yumeng mendapatkan telepon dari Gu Qingqing yang menyuruhnya datang dulu ke Huangting Entertainment untuk persiapan. Gu Qingqing bilang dirinya memiliki urusan, dan akan tiba di Huangting Entertainment agak telat. Karena ia terus menanyakan ada apa, akhirnya ia tahu bahwa ada masalah di rumah Gu Qingqing, dan Gu Qingqing sedang buru-buru pulang. Gu Qingqing tidak tahu identitas asli He Yumeng, namun He Yumeng sangat tahu siapa Gu Qingqing, ia pun segera menelpon Leng Xicheng. Dan Leng Xicheng benar-benar segera bereaksi, ia menutup panggilan tersebut dan bertanya kepada Sekretaris Cheng, "Tadi sebenarnya Qingqing menelpon karena masalah apa?" Kata-kata Leng Xicheng membuat mereka yang ada di tempat tertegun. Sekretaris Cheng menjawab, "Aku juga tidak tahu. Nyonya hanya mengatakan kalau dia minta ditelepon kalau urusan tuan sudah selesai, aku." Leng Xicheng segera menelpon Gu Qingqing. Namun mungkin karena Gu Qingqing sedang memberikan pekerjaan kepada Zhang Yuxi dan He Yumeng, teleponnya sibuk terus. Leng Xicheng berpikir sejenak, ia pun segera menelpon Wu Weimei. Di telepon, Wu Weimei langsung menangis, "Xicheng, cepat tolong Qingshan, dia sekarang sedang dikepung gerombolan wartawan di gerbang komplek." Leng Xicheng tidak bisa memikirkan hal lain lagi, ia pun segera bertanya, "Lalu di mana Qingqing?" 1499 hadiah, 27. Dasar anak itu, aku sudah menelpon Qingqing, tapi dia selalu tidak menjawab. Dia. Wu Weimei belum selesai menyelesaikan kalimatnya, namun Leng Xicheng sudah menutup panggilan tersebut.
Ia menelpon Gu Qingqing lagi, namun tetap sedang sibuk. Bahkan Leng Xicheng yang selalu tenang pun, kini benar-benar merasa kesal, dasar. Ia berpikir sejenak, lalu menelpon Li Yuyu. Li Yuyu tadi baru selesai menelepon pihak perusahaan Suyi, dan sekarang sedang kebingungan. Rapat laporan proposal yang sudah dijadwalkan sejak awal, bahkan hari ini sudah melakukan persiapan, namun kenapa tiba-tiba bisa mengatakan mungkin ada masalah, dan menyuruh Li Yuyu siap-siap terlebih dahulu. Kebetulan Leng Xicheng menelepon. Li Yuyu mengira Leng Xicheng menelepon untuk bertanya apakah persiapan hasil laporan proposal berjalan lancar. Meskipun Gu Qingqing ada masalah, namun Li Yuyu adalah penanggung jawab proposal pihak Huangting Entertainment. Ia segera menjawab panggilan Leng Xicheng dengan tangan gemetaran, "Presiden Leng, sebenarnya aku." Leng Xicheng tidak memiliki waktu untuk memedulikannya, ia langsung bertanya, "Tadi Qingqing meneleponmu?" "Hah, tidak, tapi pihak Suyi meneleponku, katanya Qingqing mungkin akan telat sedikit, dan menyuruhku siap-siap terlebih dahulu." Li Yuyu masih ingin mengatakan sesuatu, namun Leng Xicheng sudah memutuskan panggilan tersebut. Sekarang sudah mau jam 9, para direktur sudah mulai masuk ke ruang rapat. Leng Xicheng menyimpan ponselnya, tanpa banyak bicara, ia pun bergegas keluar. Sekretaris Cheng terkejut, "Presiden Leng, 1 jam lagi sudah mau rapat. Mau pergi kemana?" Leng Xicheng malas mau menghiraukan sekretaris Cheng, ia langsung berjalan melewatinya. Sambil berjalan ia mengatakan, "Siapkan 10 mobil dan 20 pengawal untuk ke rumah keluarga Gu. Kamu hubungi perusahaan media, sebenarnya siapa yang menggoreng masalah ini. Jangan lepaskan perusahaan media manapun itu." "Tapi Presiden Leng, 1 jam sudah mau rapat laporan proposal. Kalau pergi ke sana sekarang, mana sempat kembali ke sini. Apalagi ada banyak direktur yang sedang menunggu, kalau ke sana sekarang, mereka akan mencari masalah lagi. Aku akan segera mengirim orang ke sana, Tuan cukup duduk di sini dan menunggu kabar saja, aku janji akan membawa Nyonya pulang tanpa satu luka kecil pun." Sekretaris Cheng masih ingin menghalangi Leng Xicheng, namun ia langsung didorong ke samping, Leng Xicheng pun langsung berjalan menuju lift. "Presiden Leng, Presiden Leng." Sekretaris Cheng terhuyung ke samping, begitu ia menstabilkan badannya, ia pun segera mengejar Leng Xicheng yang sudah masuk ke dalam lift duluan, kemudian menekan tombol turun ke lantai bawah dan pergi. Sekretaris Cheng ingin menaiki lift yang satunya lagi, namun gerakan Su Zipei jauh lebih cepat daripada dirinya. Su Zipei masuk ke dalam lift dan mengatakan, "Sekretaris Cheng, di sini memerlukanmu. Tapi Nona Su, kalau tidak ada Presiden Leng, direktur-direktur itu pasti akan memakanku. Selalu saja begini, setiap kali ada masalah yang berkaitan dengan Gu Qingqing, Leng Xicheng yang tenang pun berubah menjadi seperti ini." Kalau Leng Xicheng bisa mengendalikan badannya, kalau ia bisa berteleport, Sekretaris Cheng yakin kini Leng Xicheng pasti sudah terbang ke samping Gu Qingqing. "Kamu bilang saja, bilang karena aku yang belum menyiapkan diri, nanti aku akan menurunkan harga iklanku, suruh mereka jangan khawatir. Kalau masih ada urusan, suruh mereka langsung mencariku saja." "Kak, kamu mana boleh bilang begitu." Tidak hanya Sekretaris Cheng, bahkan Su Zijin juga tertegun. Sekarang yang paling penting adalah segera menyelesaikan masalah. Ekspresi Su Zipei sangat serius, "Sebaiknya kamu bertindak sesuai kata-kata si Cheng, hubungi dulu media. Kalau benar-benar tidak sempat pulang, kamu limpahkan saja semua kesalahan padaku. Sedangkan si Cheng, aku akan membawanya pulang." Kemudian Su Zipei pun segera menekan tombol lift dan turun. Su Zijin mengikuti Su Zipei turun, ia masih tidak mengerti, "Kak, kenapa kamu mau membantu Kak Si Cheng sampai seperti ini? Padahal kamu jelas-jelas tahu bahwa dia seperti itu demi Gu Qingqing." 1500 hadiah, 28. Su Zipei tampak muram, "Aku tidak peduli Si Cheng melakukannya demi siapa, yang aku tahu, aku tidak mungkin mengabaikan Si Cheng kalau terjadi sesuatu padanya. Lagi pula, apakah kamu merasa Kak Si Cheng akan berhutang budi padamu karena ini? Jadi kesannya terhadapmu akan membaik," ujar Su Zijin. Su Zipei menggelengkan kepalanya. Kalau awalnya ia memiliki pemikiran seperti ini, kali ini saat melihat Leng Xicheng menggunakan sebuah jam tangan untuk menyingkirkannya dengan mudah, ia juga sudah mulai mengerti. Di mata Leng Xicheng, selain Gu Qingqing, ia akan memperlakukan orang lain dengan penuh pertimbangan dan memanfaatkannya agar bisa mendapatkan keuntungan.
Kalau memberikan bantuan pada Leng Xicheng, pria itu tidak akan melupakannya, dan akan menggunakan barang yang harganya setara dengan bantuan tersebut, untuk membalas budi. Begitu turun dari lift, Su Zipei mencari mobilnya dan segera menemukan mobil Leng Xicheng yang melaju keluar. Tanpa berpikir panjang lagi, ia langsung masuk ke dalam mobil dan mengejar mobil Leng Xicheng. Sambil menyetir, Su Zipei berkata pada asistennya, "Bantu aku menelepon, cari tahu media mana yang mengepung rumah keluarga Gu. Mungkin di antara mereka ada orang yang memberitakan fotoku sebelumnya. Kali ini aku harus menyelidikinya dengan teliti, aku tidak akan melepaskannya." Asisten Su Zipei terkejut, awalnya ia masih ingin menghalangi Su Zipei. Namun begitu mendengar hal ini juga berkaitan dengan Su Zipei, ia pun segera menganggukkan kepalanya dan bertindak. Su Zijin mendengar kata, foto, dan langsung merasa tertekan. Dengan senyuman canggung ia mengatakan, seharusnya tidak akan sampai seperti itu, kan Kak? Kenapa tidak? Masalah kali ini begitu mendadak dan terjadinya juga berdekatan, pasti ada orang yang mengendalikan semua ini di belakang. Mulai dari acara ulang tahunku, kemudian keluarga Gu tertimpa masalah, kejadian foto di acara ulang tahun Universitas N, dan sekarang masalah ini diungkit lagi di hari seperti ini. Aku tidak akan percaya kalau kamu bilang tidak ada orang di balik semua ini. Contohnya, pembantu rumah kita itu, dia tidak menyentuh sama sekali uang 5 juta yang kita berikan, dan malah menghilang. Kalau dia benar-benar kekurangan uang, dia mana mungkin tidak menyentuh uang itu. Su Zipei membawa mobil keluar dari bawah tanah, dan mengikuti Leng Xicheng dari belakang. Kamu tunggu saja, masalah kali ini pasti belum selesai, kedepannya pasti masih ada lagi. Aku memiliki firasat, ini hanya permulaan. Selanjutnya kalau keluarga kita tidak hati-hati, mungkin kita juga akan terlibat. Dan apa? Su Zijin yang mendengarkannya pun merasa cemas, ia refleks bertanya. Su Zipei tidak menjawab, hanya menggenggam jam tangannya dengan erat. Lalu, Gu Qingqing itu, tidak bisa membawakan sesuatu yang bagus pada Leng Xicheng, dan hanya membawa masalah. Leng Xicheng sebenarnya bisa berkembang pesat, namun Gu Qingqing dan keluarganya selalu menghalanginya. Su Zipei memiliki firasat bahwa semua ini jelas ada hubungannya dengan Gu Qingqing. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Gu Qingqing dan Lin Zui tiba di sekitar rumah keluarga Gu dalam waktu singkat. Gu Qingqing menelepon Wu Weimei sambil memastikan letak warung rokok tempat Gu Qingshan bersembunyi. Mobil Lin Zui berhenti di seberang jalan besar, lalu Gu Qingqing pun melihat ada banyak wartawan di sekitar sana, mereka sedang mengepung warung rokok itu tanpa celah sama sekali. Melihat dari jumlahnya, setidaknya ada puluhan orang. Pantas saja Gu Qingshan tidak bisa kabur. Waktu terus berjalan, setelah menunggu sejenak, 10 pengawal yang dipanggil Lin Zui pun tiba. Lin Zui memerintahkan mereka untuk bergegas masuk ke dalam warung, dan berhasil mengeluarkan Gu Qingshan. Gu Qingqing melihat Gu Qingshan keluar, akhirnya ia merasa lega, ia pun membalikkan badannya dan mengucapkan terima kasih kepada Lin Zui. Terima kasih banyak, kalau bukan berkat bantuanmu, mungkin masalah ini tidak akan bisa selesai semudah ini. Lin Zui tersenyum, tidak perlu sungkan. Namun, situasinya tiba-tiba berubah. Gu Qingshan baru saja diselamatkan, Gu Qingqing sudah menelpon Wu Weimei untuk mengabarkan hal ini. Tadi Wu Weimei sedang bersembunyi di ruang resepsi komunitas, begitu ia mendengar Gu Qingshan sudah aman, ia pun merasa lega. Mungkin karena Wu Weimei sudah lega, ia pun segera keluar dari komplek, ingin menjemput Gu Qingshan. Ia mengira para wartawan ini hanya mengenal wajah Gu Qingshan yang pernah difoto, namun siapa sangka, para wartawan yang dibawa Lin Zui ini sejak awal sudah mengetahui wajah asli keluarga Gu Qingshan. Tidak lama setelah Wu Weimei keluar dari komplek, gerombolan wartawan pun segera mendekati dan mengepungnya. Di dalam komplek ini ada security, jadi para wartawan itu tidak berani bertingkah, namun begitu Wu Weimei keluar dari pintu gerbang komplek, berarti ia tidak di dalam perlindungan security lagi. Lagi pula security yang di ruang resepsi komunitas hanya beberapa orang, mereka mana mungkin melawan para wartawan ini. Belum 2 menit setelah Wu Weimei keluar, para wartawan itu pun sudah mengepungnya. Semua kamera dan mikrofon menghadap ke arahnya, membuat Wu Weimei terkejut hingga bengong. Apakah kamu adalah keluarga pemegang saham perusahaan Rongxin? Apa pendapatmu terhadap masalah kali ini? Perusahaan Rongxin menggelapkan banyak uang, apakah kamu juga menyimpan uang itu untuk diri sendiri, bahkan melakukan pemindahan harta?
Apakah kamu sama sekali tidak mengetahui perbuatan anakmu? Orang seperti Wei Mei hanya bisa sombong dalam situasi yang bisa ia kendalikan saja. Begitu menghadapi gerombolan wartawan ini, ia sama sekali tidak tahu harus bagaimana. Walaupun ada beberapa security datang membantu, mereka hanya bisa membantunya tidak dikepung terlalu dekat, sama sekali tidak bisa membantu Wei Mei keluar. Wei Mei didorong ke sana-sini oleh gerombolan wartawan tersebut, ia tidak berani mengatakan apapun, hanya menundukkan kepalanya dengan panik. Kini ia seperti tersangka yang dibenci semua orang. Melihat Wei Mei dikepung, Gu Qingshan yang baru diselamatkan pun langsung berlari menuju ibunya. Bahkan Gu Qingqing yang ada di dalam mobil juga turun dan pergi membantu Wei Mei. Selanjutnya bab 1501 hadiah 29.